Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu anugerah yang diinginkan oleh manusia diberikan kepadanya keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan kita yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan pewaris dapat kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya kelak mereka menjadi generasi-generasi yang saleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara adik-adik kita, saudara-saudara kita, abang kakak yang belum dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan cepat akan diberikan oleh Allah anugerah ini. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Duhai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendirian, dan engkau adalah pewaris yang terbaik. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat status anak dalam kehidupan manusia? Mari kita lihat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-46. Yang pertama disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak sebagai perhiasan. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Tumpukan harta anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan, kata Allah. Apa itu perhiasan? Sesuatu yang menghiasi, sesuatu yang mempercantik, memperindah. Itulah perhiasan. Bisa jadi pakaian kita, alat transportasi, rumah kita beserta seluruh perabotannya. Bisa jadi tumpukan harta berupa emas dan perak ataupun senjata. Itulah perhiasan. Kemudian kita temukan juga zina ini yang bermakna perhiasan ini dalam surat Yunus di ayat ke-88. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Duhai Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Musa, engkau telah menganugerahkan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemukanya zina, perhiasan. Perhiasan yang dimaksudkan di sini adalah kesehatan fisik badan, ya, kemolekan tubuh, berwajah yang sangat cantik, berwajah yang tampan, menarik, kurus, tampan, dan langsing. Itulah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pemuka Fir'aun. Ini juga perhiasan. Jadi apa maknanya? Jadi anak yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bisa jadi pakaian yang melindungi, yang mempercantik, yang memperindah kita. Bisa jadi dia alat transportasi yang menyampaikan kepada tujuan yang dulu kita tidak sampai kepadanya. Bisa jadi dia tumpukan harta. Dulu kita tidak punya, sekarang punya. Dulu kita dihinakan, sekarang dimuliakan oleh orang, dipandang oleh orang. Inilah status anak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah katakan dalam surah Yunus di ayat ke-24, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Apabila bumi telah sempurna keindahannya dan berhias. Bagaimana bumi berhias? Berhiasnya bumi, ada benih yang masuk dalam tanah, tumbuh batangnya, kemudian rantingnya menyebar ke sana kemari, tumbuh pula daunnya menghijau, tumbuh dia bunganya, kemudian berbuah. Itulah berhiasnya bumi. Begitu juga kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah anak. Lahirlah anak, kemudian kita didik, ya, kita besarkan dia, sudah sampai pada saatnya dia sekolah SD, SMP, SMA, atau masuk dalam dunia pesantren. Ini lebih baik, ya. Selesai dia menyelesaikan pesantren, masuk S1, S2, S3, punya ilmu, punya kedudukan, punya prestasi, punya keterampilan, membanggakan orang tuanya. Orang tua berhias dengan anaknya. Itulah perhiasan dunia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia?
harta dan perhiasan bisa jadi menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan nikmat, jebakan Batman. Ya, semakin nikmat, semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan berarti Allah semakin sayang. Bisa jadi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita jauh dari Allah, jauh dari ketaatan, tidak mau beribadah. Jangan sampai kita lalai dengan prestasi anak yang diberikan kepada kita, dengan pencapaian-pencapaiannya, malah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tugas orang tua memberikan arahan peringatan kepada anaknya agar tidak jauh melenceng, agar tetap dalam koridor Islam. Begitu juga kalau kita sebagai seorang anak diberikan peringatan oleh orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, hendaklah kita menerima dengan lapang dada. Itulah anak sebagai zina, perhiasan. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak sebagai fitnah, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Sungguh harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah kalau kita buka kamus dalam bahasa Arab yang artinya azab, siksa. Kemudian al-ikhtibar, ujian. Azab dan ikhtibar, jadi siksa dan ujian. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya kita naik tingkat. Jangan sampai kita turun tingkat, turun kelas. Jangan sampai demikian. Jadi kalau kita diuji, kita diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah diberikan oleh Allah sanksi. Jangan sampai. Lihat betapa azab itu, siksa itu sudah dimulai ketika sang anak masih dalam kandungan ibunya. Ketika sang ibu dalam keadaan hamil, ya, tidur tidak nyaman, bergerak tidak nyaman, jalan tidak nyaman, duduk tidak nyaman, berpakaian juga demikian, ya. Makan juga diperhatikan agar siapa? Sang cabang bayi dalam kandungannya ini merasa sehat walafiat. Itu sudah mulai azab, ya. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula nanti ketika melahirkan. Lahir si anak dalam keadaan normal, sakitnya tak tertahankan. Kalau dibelah perutnya, ya. Begitu juga habis jahitannya juga sakitnya tak tertahankan. Itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai anak jangan sampai kita durhaka melawan kepada ayah dan bunda kita, orang tua kita. Begitulah perjuangan yang hebat mereka lakukan untuk membesarkan kita. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang sangat menarik terkait dengan ini. Ada seorang anak mengadukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan ayahnya, bahwa ayahnya mengambil sebahagian hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai anak, panggil ayahmu kemari. Idhab fa'tini bi abiki." Maka ketika sang anak memanggil ayahandanya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun malaikat. Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam untukmu. Waalaikumsalam, ya. Kemudian nanti ketika sang ayah tiba, tanyakan sesuatu yang terbesit dalam hatinya yang tak didengar oleh telinganya. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sang ayah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ma balu ibnika yashkuk? Aturidu an ta'khudha malah?" Duhai ayah, ya, kenapa engkau ini? Kenapa anakmu mengadu? Apakah engkau mengambil hartanya? Salhu ya Nabi, salhu ya Rasulullah. Tanya dia ya Nabi, tanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal anfaqtuhu illa ala ihda ammatihi aw khawlatihi? Tidak aku ambil, tidak aku dermakan harta itu kecuali untuk diriku dan pada bibinya. Maka ketika Rasulullah tahu kemana perginya harta itu, da'na min hadza, khalas, tinggalkan ini, ya. Maka Rasulullah meminta, ya, sebagaimana pesan malaikat Jibril tadi yang datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang terbesit dalam hatinya. Baik. Maka si ayah pun mulai mengucapkan bait-baitnya. Ghazawtuka mauludan wa manantuka yafi'an.
ya. Tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhal. Duhai anakku, kata si ayah, sejak kecil engkau kuberi makan, kuberi minum, remaja sampai dewasa. Engkau kuberi makan dan minum, itu hasil keringatku, jerih payahku, kata si ayah. Idza lailatun dhafatka bisukmi lam abid li sukmika. Tatkala malam engkau sakit, maka aku tak bisa tidur begadang sepanjang malam karena sakitmu, ya. Sampai-sampai illa sahiran, atau malam-malam badanku sempoyongan, tak stabil, ya. Ka'anni adal matruku dunaka billadhi turikta bihi wa aynaya tahmul. Seolah-olah aku anakku, aku yang sakit bukan engkau. Seolah-olah akulah yang terpukul bukan engkau. Saat itu apa yang terjadi? Berderai air mataku jatuh di pipiku. Takhafur roda nafsi, duhai anakku, jiwaku, nafsi takhafur roda, takut engkau mati. Wa inna la ta'lam annal mauta waqtun muajjal. Aku tahu, jiwaku tahu kalau kematian itu ada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, falamma balagtal ghayah, ya, falamma balagta sinna wal ghayah, ketika engkau sudah sampai pada usia yang cukup, tujuanmu di mana aku mengharapkan, apa yang kau balas kepada aku, duhai anakku? Ja'alta jazai ghilzatan wa fazazah. Engkau balas aku apa? Dengan sikap yang kejam, mulut yang kasar, sakit hatiku. Ya, itulah yang kau lakukan kepadaku. Idalam tar'a haqqa ubuwati, kalaulah engkau anakku tidak memenuhi hak-hakku sebagai ayah, fa'alta, engkau melakukan kamal jarul mujawir yaf'al, apa yang dilakukan oleh tetangga bertetangga. Jadi kita, engkau, ya, anggap aku sebagai tetangga. Setelah Rasulullah mendengarkan curhatan sang ayah, berderai air matanya, ya, maka diambilnya lah akhadha bitalabi ibnihi, dia tarik bajunya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sang anak, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Fitnah. Jadi anak itu sebagai fitnah, ujian yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita lulus, ya, dengan fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Fitnah yang menaikkan derajat kita, bukan yang menjatuhkan derajat kita. Subhanallah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebutkan juga anak sebagai musuh, ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, ya. Musuh. Maka kita lihat ayat ini, inna min, itu al-hukmu ghairu amin, ya. Jadi hukumnya tidak seluruhnya, sebagian istri, sebagian anak akan menjadi musuh kita, ya. Fahdharuhum, hati-hati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu al-hukmu am. Maka harta dan anak itu hukumnya amun, umum, fitnah, betul-betul fitnah. Tapi ayat ini, sebahagian istri, sebagian anak akan menjadi musuh kita. Luar biasa. Dulu sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang diajak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata istrinya? Jangan berangkat, ya. Begitu juga anaknya. Nanti kalau engkau berangkat, siapa yang akan membiayai kami? Siapa yang akan mengayomi kami, ya? Apalagi kalau engkau meninggal, ya, dirayu sehingga tidak jadi berangkat. Begitu juga yang berangkat jihad juga demikian, dirayu ayahnya oleh istrinya dan anak-anaknya. Fahdharuhum, jangan sampai demikian. Istri, anak kita menjadi penghalang kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita penuhi hak-hak mereka, kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menghalang-halangi. Kita ingin bersedekah, ya, mereka merayu kita untuk tidak mengeluarkan harta yang kita miliki. Na'udzubillah. Ada tanah wakaf, ya, kita ingin berwakaf, tanah kita banyak, ya, dirayu kita untuk tidak memberikan wakaf untuk umat. Jangan sampai demikian. Kalau sudah sampai demikian, maka istri dan anak-anak kita menjadi musuh kita. Itu pemaknaannya. Pemaknaan yang kedua,
yang dikatakan oleh para mufassir, sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-adawah, permusuhan yang dimaksudkan laisat adawatu halin, sekarang di dunia, tidak. Wa innama adawatu ma'alin, ya. Tapi permusuhannya nanti ketika pada hari kiamat, ya. Bisa jadi ketika kita tidak memberikan hak, ya, kewajiban kepada mereka, atau kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Melanggar. Bisa jadi kehidupan kita sangat harmonis di dunia, tapi kita berbantah-bantah di akhirat kelak. Bagaimana contohnya? Contoh, ya. Istri misalnya menginginkan tas yang branded, baju yang bermerek, sementara kemampuan kita tidak. Tapi saking cintanya kita kepada istri kita, maka kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencuri, kita korupsi, melakukan hal-hal yang tak baik. Maka di akhirat kita akan menjadi musuh bagi istri kita. Istri kita musuh bagi kita juga di akhirat. Demikian juga anak-anak kita. Anak kita, kita kuliahkan, dia minta dibelikan sepeda motor, mobil, ya, laptop yang spek tinggi misalnya, di luar batas kemampuan kita. Tapi saking cintanya kita kepada anak-anak kita, apa yang terjadi? Kita belikan. Meskipun kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi musuh kita di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, ya, status anak dalam Al-Quran adalah sebagaimana doa yang sering kita sampaikan dalam sholat kita. Setelah sholat kita melakukan sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurratu a'yun, penyejuk hati, pelipur lara, ya, penyejuk jiwa, pendingin hati. Inilah qurratu a'yun, ya. Anak yang saleh, saleh akwalnya, saleh af'alnya. Jadi saleh secara kata-katanya, santun, ramah, bijaksana. Begitu juga perbuatannya, tidak kasar, baik. Dampaan dia menjadi sebab kebahagiaan orang tuanya. Menjadi sebab, ya, dinginnya mata kedua orang tuanya. Begitu juga dalam hal ibadah. Taat, rajin dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Qurratu a'yun. Ini adalah anak dambaan kita semuanya. Siapa yang tidak menginginkan? Ada juga sebagian ulama mengatakan qurratu a'yun, ya. Qurrah itu dari qarra yaqirru, ya, qurratan wa qururan, yaitu dingin, sejuk, damai. Ada juga yang diambil dari fi'il ini qururun, ya, artinya apa? Air mata yang dingin jatuh karena bahagia. Bayangkan itu. Itulah yang disebut dengan qurratu a'yun. Air mata yang dingin yang jatuh akibat bahagia. Bahagia kita ketika melihat, ya, anak kita menghatamkan Al-Quran, berderai air mata ini. Baru menghatamkan. Bagaimana kalau anak itu menyelesaikan hafalannya 10 juz, 20 juz, 30 juz? Dia akan menjadi sebab kebahagiaan kedua orang tuanya. Bagaimana kalau dia menjadi seorang ulama besar? Dia akan menjadi qurratu a'yun kepada kedua orang tuanya. Maka mulai hari ini, sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat untuk kita untuk menjadikan buah hati kita menjadi qurratu a'yun. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh usaha kita untuk mendidik generasi penerus. Jangan lupa berbahagia bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.